Halo guys, welcome back to my channel Musja. Oke, di video kali ini gua akan nge-share pengalaman terkait menabung di BMT Bus. Nah, bagi teman-teman yang belum menabung di BMT Bus atau kalian ingin menabung di BMT Bus, jangan pernah kalian lakukan. Yaitu enggak dengan BMT Bus saja, tapi juga BMT yang lainnya ya. Kita patut waspada. Jadi ini pengalaman yang admin rasakan sendiri terkait nabung di BMT Bus, yang mana BMT Bus sekarang lagi inden. Jadi penarikannya masih inden dan disitu belum tahu entah kapan bisa ditarik ya. Jadi gimana ya, udah capek-capek nabung tiba-tiba gak bisa ditarik. Menurut kalian gimana? Ya kalian rasakan sendirilah. Misalnya kalian udah nabung tapi tidak bisa dicairkan. Oke, di sini kita akan coba membaca sedikit ulasan di bagian sini. Buat ketik aja di bagian Google ya teman-teman. Nah, seperti ini. Di sini udah gua ketik BMT Bus bangkrut apakah benar. Di sini kita akan coba membaca beberapa. Di sini akan kita cek ya, analisis penanganan pembiayaan bermasalah di KJKS BMT Bus. Di sini kita cek ya. Karena biasanya di sini masih belum ada ya. Kita coba cek yang lainnya. Oke, di sini kita cek sehatkah BMT lain yang tak sehat. Oke teman-teman, di sini kita akan coba melihat BMT Bus. Di sini sehatkan BMT lain yang tak sehat. Di sini ada keterangan. Di sini teman-teman bisa baca sendiri ya. Jadi sini sesuai gua bacakan aja ya. Jadi sebelum kalian menabung, di sini dana gua yang ada di BMT Bus ya lumayan besar ya, 10 juta lebih. Jadi kalau kalian masih belum menabung ya kalian jangan dulu simpan uang kalian ya, kalian bisa nabung di BRI ataupun di Bank Mandiri ataupun yang lainnya ya. Jadi kalian patut waspada. Ini pengalaman admin sendiri. Jadi tadi pagi gua pergi ke BMT, itu ternyata inden tidak bisa ditarik. Jadi katanya ada inden atau belum bisa ditarik. Ya intinya kita masih menunggulah dan itu belum ada kepastian. Di sini mohon maaf karena di rumah saya lagi ada di pinggir jalan. Jadi terdengar suara mobil-mobil lewat. Oke coy, di sini kita akan membaca Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KPPS BMT Bina Umat Sejahtera atau BMT Bus terdiri pada tahun 1998. Pendirinya Abdullah Yazid, pria asal desa Ringin, Pamotan yang kini tinggal di Jalan Bonang nomor 91 Lasem. Dia rela meninggalkan usahanya. Di sini bla 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 ya teman-teman. Di sini bisa kalian baca sendiri. Krisis keuangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kita lanjut ya. Di sini kita ambil kepentingan ya. Di sini ada keterangan. Awal berdiri hanya sekitar kantor Jalan Untung Suropati nomor 16 Lasem. 2 tahun usai berdiri, cabang didirikan. Cabang pertama berada di Kecamatan Sluke. 1 tahun kemudian 2 cabang di pesisir timur, dan di sini masih banyak lagi ya. BMT Bus mendirikan cabang di kecamatan-kecamatan di Rembang barulah pada 2003. Di sini bla 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 ya teman-teman, biar tidak terlalu lama. Di sini ada keterangan hal serupa terjadi pada pendirian kantor cabang BMT Bus di Purwodadi dan Pancangan Jepara. Di sini ada BMT yang mengalami krisis yang kemudian diambil alih oleh BMT Bus. Nah, di sini ada keterangan BMT ini akan gerakan, tidak seperti lembaga keuangan konvensional lain. Mereka bergerak sendiri. Kalau kita gerakkan, kalau satu ada masalah nanti mengaruhi BMT lain. Di sini kita lihat bla 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 ya teman-teman. Di sini masih banyak sekali ulasan-ulasannya. Di sini juga ada BMT Bus sudah mempunyai 116 cabang. Kantornya tersebar di 7 yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Intinya BMT Bus ini udah nasional. Kalau kantor-kantornya juga udah lumayan besar ya. Jadi kalau misalnya masih tidak ada keterangan kejelasan terkait inden penarikan, karena ya namanya orang udah nabung dikit-dikit ya teman-teman, pasti kalian juga merasakan sendiri betapa susahnya ketika kita menabung dikit-dikit tapi tidak bisa ditarik atau dicairkan padahal kita real menabung.
Oke, di sini ada keterangan di sini bahwasanya BMT Bus Lasem itu memiliki badan hukum nasional, sehingga kami terlebih dahulu kami komunikasi ke Kementerian Koperasi dan UKM. Sedangkan BMT Harum memiliki badan hukum tingkat provinsi. Kami telah meminta izin dan komunikasi ke Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Kalau BMT Harum itu hanya tingkat provinsi ya, tapi kalau BMT Bus udah nasional ya, karena udah tersebar sekali. Apabila BMT ini tidak bisa dijalankan lagi juga sangat disayangkan sekali ya teman-teman. Di sini ada keterangan bahwasanya ulasan kalau kami lihat dari neraca keuangan mereka cukup sehat, mereka mampu untuk mengembalikan simpanan anggota, kata dia. Budi menambahkan setelah komunikasi BMT Bus merencanakan penjadwalan untuk pengembalian simpanan anggota. Jadi memang ini ada dari sekitar November hingga Januari sekarang ya 2024, ini ada perencanaan penjadwalan untuk pengembalian simpanan, dan ini yang diutamakan adalah yang punya tabungan saja, dan tidak diterima misalnya kalau kita pinjam di mengambil simpanan di BMT itu tidak bisa ya sekarang, BMT Bus, atau kita misalnya kredit di BMT nggak bisa. Sekarang yang diutamakan adalah penjadwalan pengembalian simpanan anggota. Karena apa? Karena demi proses kelancaran BMT keberlanjutan. Kalau misalnya ini tidak berlanjut atau pendanaannya itu tidak bisa dikeluarkan, ini bakal bahaya sekali bagi nama BMT di seluruh nasional, di seluruh Indonesia ya. Karena BMT ini terhitung sangat udah tersebar luas di berbagai kecamatan di seluruh Indonesia. Ya intinya teman-teman yang belum menabung, kalian wajib hati-hati dulu dan stop dulu menabung di BMT. Mending kalian simpan uang kalian ya mungkin di BRI ataupun di mana ya, intinya di ATM yang udah terpercaya, yang udah sistemnya udah otomatis ya mungkin sistemnya udah sesuai dengan standar internasional, itu juga bisa. Oke, jadi cukup seperti itu pengalaman admin terkait menabung di BMT, terutama BMT Bus. Itu nggak hanya BMT Bus saja, semua BMT itu sistemnya sama. Kalau BMT Bus sudah standar nasional, tapi kalau BMT yang lain belum tahu itu udah standar nasional belum. Tapi di sini ada keterangan terkait pengembalian simpanan anggota. Jadi ya memang ada penjadwalan. Tapi nanti kita akan nunggu seberapa, apakah ada kejelasan. Nanti admin akan informasikan kepada kalian semua terkait bagaimana apakah benar-benar bisa dikembalikan. Karena ini setelah saya menggali informasi, ternyata memang ada penjadwalan terkait penarikan yang ada di BMT Bus. Oke, jadi cukup seperti itu ya teman-teman. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.